Selamat pagi, suster, bapak, ibu, serta anak-anakku yang terkasih, berkah dalam. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk hari baru yang membawa kesegaran dan berkat untuk kami semua. Pagi hari ini kami akan belajar tentang kebaikan-Mu lewat renungan ini. Buka hati kami agar kami dapat mengerti sehingga firman-Mu boleh berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu akan kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, pengampunan itu memiliki arti bahwa segala beban dibebaskan. Namun, bila kita belum percaya pada pengampunan dan belum mampu mengampuni diri sendiri, maka kita hidup sebagai orang yang masih mempunyai rasa sakit hati terhadap orang lain. Mengampuni merupakan pilihan sikap hidup yang rumit. Karena itu, pada bacaan tadi, Petrus membutuhkan suatu ukuran yang pasti. Berapa kali dia harus mengampuni? Persoalan Petrus adalah saling mengampuni antar sesama manusia. Yesus menyikapi pertanyaan muridnya tentang pengampunan yang harus diberikan terus-menerus. Inilah sikap Tuhan yang selalu mengampuni kita. Tuhan selalu terbuka dan menawarkan pengampunan kepada kita. Ya, memang kita
tidak mudah mengampuni kesalahan sesama, apalagi mereka yang sudah menyakiti hati kita. Sulit mengampuni menjadi tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Kita seringkali hanya berfokus pada diri dan kepentingan diri sendiri. Kita perlu menyadari bahwa kita juga ikut bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan, kita perlu membagikannya kepada yang lain, yakni dalam pengampunan dan memaafkan sesama kita. Inilah saat yang baik, yakni dalam masa tobat dan prapaskah ini, untuk berbenah diri dan siap untuk menerima pengampunan dari Tuhan, dan siap memberi pengampunan kepada sesama. Sebab pengampunan yang selalu memberikan ketenangan hati dan sukacita pada diri kita masing-masing. Yesus meminta Petrus dan kita semua yang percaya kepadanya untuk selalu mengampuni dengan sepenuh hati tanpa batasan tertentu. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan hari ini. Kiranya lewat renungan ini kami boleh menerapkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami bisa mengampuni sesama yang bersalah pada kami. Berkati kegiatan kami hari ini agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.